Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Narasumber saya malam ini orang spesial tentunya, dan saya ada di Kota Tanjung Karang. Ivan Partogi Sitorus. Kini dia telah menjadi seorang pendeta. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan panjang seorang Ivan? Yuk ikuti bincang-bincang kami di program Miracle pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ivan. Shalom hambanya. Luar biasa nih. Yes, terima kasih. Melihat perform di Lampung ini, siapa yang tidak kenal seorang Ivan kan gitu. Anak muda jalanan. Sebelum jadi hamba Tuhan begini, menerima panggilan, saya tidak tahu, nanti diceritakan siapa seorang Ivan di masa lalu. Boleh dong cerita? Ya, thank you Pastor. Shalom semuanya, para pemirsa dan kemudian para orang-orang percaya. Saya mau ceritakan tentang Ivan Sitorus. Yes. Saya bukan dari keluarga pendeta, Pastor. Dan kemudian saya dari masa muda biasa terdidik dengan orang tua seorang pengusaha. Dan kemudian saya kakak beradik 4 bersaudara, saya paling tua. Biasa kalau orang Batak, Pastor, itu biasanya anak pertama adalah jadi panutan, betul, lah, harapan, betul, ya, betul. Meletakkan cita-cita yang tinggi, betul. setinggi Monas. Oke, lanjut. Dan kemudian saya adalah cucung tertua. Wow, jadi benar-benar diletakkan semua di situ ya. Di nama itu. Betul. Saya sekolah cukup bagus di SMA-nya, dan kemudian mulailah di tahun 93 saya keluar dari Bandar Lampung ini, dan kemudian saya kuliah di salah satu kota di kota Jawa Barat, itu Bandung. Mungkin pemirsa sudah tahu kota Bandung itu seperti apa. Betul. Yang jahat silahkan jahat, yang baik silahkan baik. Saya nggak kesulitan orang tua untuk kuliah gitu, untuk biaya, karena orang tua saya salah satu agen distributor daripada buah-buahan di Bandar Lampung ini. Hidup dalam kemewahan juga termasuk, dan kemudian 4 bersaudara juga dalam kecukupan. Dan di tahun 93 saya tamat SMA, sudah ada bibit nakal saya, itu tukang berantem waktu zaman SMA. Nah, dan kemudian saya sudah suka mulai merokok, ya gitu, dan kemudian sering bolos di sekolahan, kayak gitu-gitu. Tapi itu kadang-kadang ciri-ciri anak pintar. Dan kemudian saya sering dipakai di sekolah dalam organisasi OSIS, dan kemudian berkembanglah seperti remaja biasa. Di tahun 93 saya keluar kota ini, dan kemudian saya pindah ke kota Bandung. Di kota Bandung tahun 93 pergaulan cukup luar biasa. Saya kenal namanya judi, itu memang dari SMA saya sudah pernah menggandrunginya. Sudah gitu kemudian saya bergaul, namanya begadang di kosan, dan kemudian saya sering gonta-ganti wanita, Pak.
Iya. Di usia berapa itu, Itu Pak? 93 kurang lebih 18 tahun ya, 18 Pak. tahun sudah masuk di dunia itu. Kayak gitu-gitu ya, Pak. Dan terus berkecimpung saya sampai, maaf ngomong, kumpul kebo, Pak. Sampai tahun pertobatan saya 99. Oke, 93, 99 Iya. masa gelap. Betul. Itu kalau ditanya orang segelap apa? Oke. Nah, saya tahun 93 itu masih kecil-kecil, seorang bandar dulunya namanya narkotika pil koplo kalau digandrungi zaman dulu sama ganja. Dua hal itu yang dimulai dan kemudian minuman nggak begitu. Nah, singkat cerita, saya di 93 itu sampai dengan 94 95 mulai masuk namanya dengan dunia mabuk itu dengan lebih tinggi lagi. Ekstasi. Ekstasi, kokain, sabu-sabu, dan kemudian kokain. Dan saya seorang bandar terbesar. Bandar juga? Iya, bandar terbesar, Pastor. Karena di Bandung. Artinya seorang Ivan sudah masuk dalam dunia mafia. Betul. Dan saya dengar, dan saya punya ditargetkan orang nomor 2 di Bandung. Untuk ditangkap. Dan kemudian saya pernah ditangkap sekali waktu zaman-zaman tahun 94-95. Belum begitu ramai tentang narkoba yang jenisnya namanya putau. Putau itu heroin. Jadi terus berjalan dengan narkotika ini, saya pemakai juga. Oke, kalau ditanya, kalau dikatakan sudah menjadi agent bandar itu, ukuran bandar ini apa? Jumlahnya atau luasnya, downline di bawahnya, atau apa ukurannya? Jadi saya memasok di tempat-tempat namanya klub malam, salah satu diskotik paling terbesar di Bandung. Itu saya supply para waiternya dan kemudian para pengunjung tamunya untuk mereka menyebarkan barang saya. Dan mereka pulang itu biasanya mereka pakai heroin ataupun ganja atau asis. Nah, saya sudah overdosis 3 kali, Pak Pastor, dan kemudian saya itu seluruhnya sudah saya pakai semuanya. Kalau ditanya berapa banyak orang di bawahmu? Oh, cukup banyak. Kaki-kaki saya, karena saya masuk di kampus-kampus, salah satu kampus di daerah Pasteur. Iya. Saya di daerah Pasteur, saya masuk karena mereka itu anak-anak mudanya banyak uang. Betul. Mungkin udah tahu kalau di Pasteur itu di universitas itu saya sebut itu universitas yang cukup punya duit. Iya, daerah Pasteur. Udah gitu. Dekat dengan kampus ternama, kampus M. Betul. Iya, Pasteur tahu. Itu dia. Itu dia. Saya punya kaki-kaki ketika saya sudah sampai itu saya langsung supply. Mulai dari kecil sampai beron-on saya punya barang. Jadi ini pangsa pasarnya bukan hanya orang biasa dong. Iya, betul. Student, betul. Usahawan. Iya, sama pengusaha itu dari Cirebon, dari Jakarta teman-teman, bahkan di sekitaran Jawa Barat itu datang dan kemudian mereka membeli kepada saya. Dan kemudian para sahabat di dunia clubbing itu sama saya. Saya udah lama sekali dengan di dunia clubbing. Dan itu biasanya jorok sekali saya. Pulang dari diskotik, saya menyuplai, masuk ke diskotik bebas, minum bebas. Dan kemudian saya bawa perempuan pulangnya. Saya adakan pesta lagi di resort, di daerah Lembang, ataupun di daerah, pokoknya tempat dingin. Dan kemudian kami habiskan waktu begitu luar biasa. Ini hidupnya kayak film ya. Kayak drama-drama begitu ya. Betul. Terus kalau boleh tanya, sebelum fakta-fakta, apa yang dirasakan waktu itu? Saya menganggap sebetulnya saya bukan keluarga dari broken tidak. Cuma papa mama saya nggak mengenal Kristus yang sungguh-sungguh. Papa saya sibuk dengan pekerjaan dan kemudian papa saya suka main judi. Mama saya sibuk dengan pekerjaan pagi, siang dan malam hanya untuk memberikan kebutuhan anaknya. Tapi memang itu tidak punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya cuma sebagai jemaat biasa. Di situ saya mengalami kebebasan yang luar biasa. Perempuan saya bebas gonta-ganti. Sudah gitu kemudian saya juga punya pacar gonta-ganti, narkotika juga bebas, kayak semacam raja. Dan kemudian karena saya punya sesuatu yang didemanin oleh anak-anak muda. Apalagi kalau punya inek, itu cewek-cewek pada dekat. Kenapa? Inek itu adalah sesuatu alat mabuk yang sangat digandrungi wanita di Bandung. Karena Bandung kan energi tahu, karena biasanya sangat kalau inek ini ekstasi ini itu dengan musik
dan kemudian nikmatnya sangat luar biasa, enjoy banget, happy banget gitu. Dan semua alat mabuk ini punya karakter masing-masing dari obat apa namanya pil koplo sampai ganja, sebentar. asis. Saya karena tidak pernah di dunia itu, jadi itu memang memiliki tujuan dan karakteristik masing-masing gitu. Masing-masing. Jadi koplo untuk apa koplo? Kalau koplo itu biasanya dia itu biasanya dia akan semangat untuk kerja. Sudah gitu biasanya kopi dan rokok itu cukup luar biasa dikonsumsi dan kemudian disuruh jalan kemana aja nggak ada rasa capek. Saya kira selama ini koplo itu untuk goyang koplo. Nggak ada hubungannya ya. Inek yang untuk itu yang sama goyang sabu, sampai begini-begini. Sama sabu. Iya. Dan satu lagi, Pastor, biasanya pemakai sabu, inek itu sulit untuk mempunyai anak. Banyak teman-teman saya itu yang tidak punya anak karena maaf ya, spermanya itu kering. Dan satu lagi, ini satu edukasi buat teman-teman. Saya produk ajaib. Kenapa? Kalau orang yang namanya udah nyuntik, saya nyuntik dulu, Pastor. Nyuntik juga. Saya nyuntik pakai pakai heroin. Biasanya masa inkubasinya 10 tahun. Orang-orang cuma tahu sakau. Sakau itu sakit karena putau. Padahal ketika dia sudah berhenti, itu membentuk namanya imun. Imun itulah yang akan dibentuk, tapi datanglah sakit penyakit. Kalau dia nggak kuat, dia akan mengalami kematian. Masa inkubasinya 10 tahun. Nah, dia akan berhenti. Saya dulu berhenti total itu 1 bulan. Yang sakit, super sakitnya kalau putau itu ngilu semua badan, mata juga lengket, bibir juga panas panas dalam tinggi, badan itu kayaknya remuk. Kalau berselimut dia dingin, udah gitu lepas singit kepanasan, kebalik gitu ya. Dan kemudian ke kamar mandi itu bolak-balik karena itu detox ya, keluar racun-racun. Nah, disitulah banyak teman-teman saya tidak ada yang selamat, Pastor. Oke, tidak mampu ya, tidak kuat ya. Bukan masalah karena waktu masa penyembuhannya, tetapi masa inkubasinya dari 1 tahun sampai 10 tahun ke depan banyak yang sudah pada mati. Nah, itu saya lihat dan saya bersyukur saya punya anak 2, Pastor. Sebelum itu dulu, yang jelek-jelek dulu ya. Yang 9399 tadi. Sampai kepada titik sudah menjadi bandar. Uang banyak. Semua dikelilingi wanita, kenikmatan dunia. Betul. Sampai di titik mana itu? Saya sampai pada titik dari yang tidak punya orang tua pas-pasan ngasih kalau uang kuliah. Saya punya mobil, punya motor. Kalau masa itu handphone tuh saya 3. Tahun 94 orang-orang belum punya handphone, saya udah punya handphone. Dan kemudian kamar saya full fasilitas dengan PlayStation. Zaman dulu PlayStation udah sangat top, TV juga segala macam. Itu semua ada dan saya punya uang banyak sekali karena untuk melipat gandakan dari nilai itu dulu saya kerjakan cuma 1 juta sampai ratusan juta sampai ya segitulah. Zaman dulu ratusan juta hampir miliaran. Betul. Ukuran nilainya sekarang 94 dengan sekarang begitu ya. Nah, kalau itu duit itu udah cukup luar biasa gitu. Jadi di titik mana itu berakhir semua? Setuju. Jadi saya bukan hanya narkoba, Pastor. Jadi saya juga pemain sepak bola, judi bola. Dan judi bola juga gitu ya. Seluruh kejahatan yang berbau namanya benih daripada Lucifer, semua yang saya lakukan. Cuman mati yang belum. Sebentar, juga perdukunan atau ilmu? Oh ya, itu dia. Saya menggunakan ilmu itu kenapa? Karena di dalam kampus itu saya merantau. Saya pikir kalau ngerantau itu harus punya ada isinya. Ilmu sudah dibawa dari Lampung? Enggak, saya dari Bandung. Karena ambil di Bandung, produk Bandung. Iya. Jadi saya suka berantem. Berantem. Saya paling senang, saya pernah dikeroyok 40 orang, nggak bonyok sih bonyok, tapi nggak mati gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah, Pastor. Jadi saya punya ilmu dari A, B, dan C daerah-daerah. Udah gitu kemudian, itu saya pergunakan untuk apa? Untuk kenakalan saya. Dan kemudian saya anti dibacok dan ditembak. Gitu, segala macam. Dan pernah terjadi? Saya pernah dia berantem seperti kayak gitu-gitulah. Ya udah ngerti lah, Pastor ya. Berantem begitu ya. Dan saya nggak pernah di dunia hitam yang seperti itu ya. Betul, Pastor. Dan saya nggak pernah takut lihat orang. Dan yang ada darah saya mendidih dan membara kalau ada orang yang melihat saya karena mungkin bawaan setan dalam diri saya. Harus ada darah, badannya mau gede kayak gimana. Saya dulu segini lah badannya waktu kuliah dulu. Saya sempat gemuk sekali gitu ya, sampai 100 gitu. Waktu zaman-zaman kuliah. Itu dia. Jadi perjudian perempuan gonta-ganti. Mohon maaf ya, Pastor. Mohon maaf ini, tapi saya mau ini kan kita bisa bercerita begini karena sudah merdeka. Karena sudah merdeka jadi tidak ada yang namanya dosa itu harus
dibukakan kan begitu. Saya kepada pacar saya itu 4 kali apa 3 kali. Aduh, oh my God. Apalagi yang kurangannya bahaya sekali ya gelap sekali. Dan saya kumpul kebo itu tahun dari 93 zaman saya kuliah sampai dengan 98. Itu dia. 93 sampai 98. Iya, gitu. Wow. Oke, sebentar. Bagaimana waktu itu? Ya. Masa kan bisa menutupi semua itu dari orang tua, setuju, dari keluarga orang tua orang Batak yang terikat sana sini. Iya. Terikat marga, terikat komunitas. Iya. Dan pasti teman-teman orang Lampung juga ada di Bandung yang menyampaikan informasi gelap kan begitu. Bagaimana itu? Jadi saya punya prinsip kalau nakal jadi penjahat dan jagoan itu saya nggak mau bawa aromanya itu ke keluarga saya. Oke. Tapi tetap juga busuk itu dicium, disimpan kemana juga. Mama saya punya insting. Ya, dia ibu. itu datang ke kosan saya, kedapatan di dompet saya banyak ilmu, itu satu. Kedapatan pil koplo zaman dulu waktu kuliah tahun 93, tetapi dia tidak mendapatkan nama jarum suntik, putau, inek segala macam, gitu dia. Jadi yang ketahuannya ketika saya pulang ke ke Tanjung Karang Lampung ini, badan saya kurus sekali. Saya nggak pernah mau pakai lengan pendek, lengan panjang karena bekas jarum suntik. Tangan sini, sama kaki. Dia lihat di situ dia nangis. Tapi saya belum bertobat, Pak. Iya. Belum, masih makin nakal. Tidak terpengaruh dengan air mata itu. Tidak, Pak. Tidak. Ya, jadi seluruhnya itu sampai saya overdosis itu pertama di diskotik 4 dimensi saya pakai kokain, heroin, udah gitu inek dan sabu-sabu. Dan kemudian asis itu makan 5. Dan kemudian saya di tempat kosan sudah tergeletak dan kemudian saya sudah keluar busa dan kemudian saya masih kasih tahu sama adik saya karena adik saya satu kamar sama adik saya, kalau saya terjadi apa-apa tolong minumkan air garam, itu menetralisir daripada heroin. Pak. Jadi sudah 3 kali saya overdosis mati. Saya lihat, saya ingat-ingat, oh berarti neraka ini tidak terima saya, belum sempat diambil. Tapi rancangan Tuhan itu saya yakin digenapi dalam hidup saya dan kemudian mungkin surga juga belum menerima saya. Sekarang sebentar. Agak enek saya sudah sedikit, Pak, mendengar kejahatan ya itu surga tidak ini begitu. Ada satu kesaksian saya. Saya itu pernah dilempar di bis salah satu bis antara Bandung dan Jakarta. Itu terkenal lah bis itu, nggak saya sebut ya. Saya dilempar dan saya koma 4 hari itu. 4 hari atau 5 hari dan mama saya berdoa dulu, gerejanya masih gereja lama, artinya ya cuman jadi jemaat dan tidak bisa sungguh-sungguh. Dan kemudian mama saya datang ke Purwakarta, salah satu namanya puskesmas di sana, dia datang. Saya tahu waktu mama saya datang itu karena dari telepon dari saya. Telepon saya yang saya kasih itu ada orang yang datang sama saya, cuman pakai sempak aja, mata nggak bisa dibuka, rambut saya panjang saya segini pak rambut saya. Dan kemudian ada orang yang datang kepada saya, pada saya tergeletak koma, dibangunin. Saya udah 4 hari nggak bangun. Pada hari kelima saya dibangunkan. Mas Ipan bangun, saya dengar, tapi saya nggak tahu wajahnya. Dia ngomong gini, saya pasien yang tangannya terpotong, nomor telepon Bapak berapa? Saya masih ingat sampai sekarang. 0721, nomor telepon rumah kami, 704334. Hari itu langsung ditelepon, mama saya langsung datang berangkat dengan adiknya dari Bogor, pengacara. Sudah gitu kemudian mama saya emosi sekali, kenapa? Karena anak saya ini nggak ada yang telepon ke Lampung, cuman pasien. Dimarahin lah, kayak gitu-gitu ya. Sudah gitu yang luar biasanya, ini menariknya. Saya bilang sama mama saya, mata saya masih tertutup. Mah, tolong cari orang yang membangunkan saya. Katanya pasiennya tangannya terpotong. Dicari di buku suster, tidak ada. Di ruangan itu dicari, tidak ada pasien yang tangannya buntung. Saya bilang begini, itu Yesus. Miracle. Itu dia Yesus, saya bilangin. Makanya saya disertai. Di saat seorang Ivan sebenarnya masih ada dalam dunia gelap, dia datang. Betul. Untuk menyapa. Yes. Oke. Agak enak tadi mendengar wanita-wanita indeks apa. Lantas tadi pertanyaan berikutnya itu habisnya berakhirnya di kapan dan karena apa? Ada satu kisah dan cerita gitu. Kebetulan seorang penginjil dari Jakarta datang dengan inang tua saya. Mereka datang, papa saya lagi main judi. Di kantor nih, kebetulan kantor papa saya ini kantor markas besar seluruh orang Batak untuk main judi besar-besaran. Itu dia. Kemudian dipanggil, papa saya diinjili, besoknya langsung terima Yesus. Hari itu terima Yesus dan dibaptis. Besoknya langsung ditinggalkan perjudian itu. Papa saya dilawat Tuhan luar biasa.
Kalau mama saya nggak terlalu sulit, yes oke aja dia ikut sama mama papa saya. Singkat cerita, saya lihat papa saya bertobat, saya ke Bandung. Ini dia, saya dulu sempat berpacaran sebelum saya nikah dengan istri saya, dengan istri saya Boru Sinaga ini, istri yang takut akan Tuhan. Saya pernah pacaran dengan orang, mohon maaf, tetangga kita. Oke. Sudah gitu kemudian anak satu-satunya, dia ini adalah orang punya lah gitu, kuliah di salah satu universitas di Bandung. Nah, yang luar biasa, dia yang dijamah. Dia yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia yang awalnya itu kenal namanya, Kristen yang sungguh-sungguh. Saya masih petantang betenteng dan koboi penjahat kayak gitu. Singkat cerita, inilah awal pertobatan saya. Saya berangkat lagi ke Bandung, masih berpacaran dengan seorang daripada sepupu kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kali saya melakukan dosa, dan kemudian saya berangkat ke satu tempat, dan kemudian ke Jakarta untuk mengambil namanya narkoba, yaitu jenis namanya heroin. Dan kemudian dia ngomong begini satu kata, kamu nggak takut dosa bang? Dibilang begitu. Kalimat itu? Itu, padahal dia sepupu kita dulunya. Saya kayak nggak terlalu yakin. Saya berangkat, singkat cerita saya berangkat ke Jakarta. Di perbatasan Jakarta nggak seperti sekarang jalan tol. Purwakarta masuk ke Jakarta, tiba-tiba dengar dia kecelakaan dan masuk rumah sakit di daerah Gardu Jati. Mungkin tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu Gardu Jati rumah sakit. Di situ saya udah ngerasakan di sepanjang perjalanan Purwakarta menuju ke Bandung, itu saya lihat ada getaran dan kemudian ada hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Kata-kata, kamu nggak takut dosa ya Bang? Dan itu langsung saya bilang, Tuhan, saya jumpa dan ketemu, saya bilang sama Tuhan, saya janji Tuhan, saya akan bertobat dan saya serahkan hidup saya mau melayani Engkau Tuhan. Di situ saya mulai dibaptis dan kemudian saya terima Tuhan Yesus sebagai dan Juru Selamat di tahun 99 bulan 10, tanggalnya kurang lebih tanggal 10 November, dan kemudian tahun 99 itulah itulah Ivan yang lama mati dan lahirlah Yesus. Sebentar, ini Ivan kan kalau ditanya kisah pertobatan seorang Ivan ini begitu kelihatannya mudah sekali dibanding dengan kejahatan dunia gelap yang tidak tahu gelap tadi udah kayak apa. Tiba-tiba hanya oleh karena ada satu kalimat dari seseorang sepupu kita, kamu tidak takut dosa. Tiba-tiba kalimat itu mempengaruhi hidup Ivan, dan Ivan mau akhirnya dibaptis dan kemudian percaya Tuhan Yesus. Sebegitunya. Simple kan? Simple sekali. Simple sekali. Tapi karyanya yang luar biasa ya. Terus bagaimana cerita setelah itu, kan tentu tidak terlalu mudah ya. Betul. Pertama begitu yakin. Lantas apa cerita itu? Godaannya, tantangannya, keribetannya. Apa yang terjadi setelah? Jadi pastor begini, setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bukannya langsung hidup kudus. Betul, jatuh dalam pencobaan. Saya masih tetap 7-Eleven sama kekasih saya ini. Walaupun dia duluan mengenal Kristus, kemudian saya ikut dengan ibadah dan gereja seperti karismatik. Saya jatuh dalam dosa juga. Akhirnya singkat cerita, saya sadar diri. Saya nggak mau gitu-gitu aja, dan saya sudah mulai melayani. Saya melayani ke desa-desa, ke rumah sakit. Sebentar, melayani tapi 7-Eleven. Itu dia sempat ya. Nah, itu dia. Kemudian saya putus dan kemudian saya mau hidup benar, dan satu kejadian saya berpisahlah. Dia di Bandung, kemudian baliklah ke Lampung. Nah, pacar kita ini dulunya sudah gitu, saya sempat di Lampung, ketemu dia, disitulah kejatuhan saya lagi, dan kemudian saya dipisahkan ke Jakarta. Gimana caranya Tuhan? Dengan satu usaha. Dan di situ memang berat, mohon maaf, memang berat. Kenapa? Karena hubungan kami udah cukup lama. Nah, udah macem-macem lah gitu ya. Dan putusnya itu bisa sampai 1 minggu lebih. Dan itu betul-betul saya minta kekuatan Tuhan. Lepas dari ikatan belenggu, kenajisan itu dia. Akhirnya saya di Jakarta dibenarkan, dipulihkan,
sampai dengan saya hidup benar dan saya berjumpa dengan istri saya ini. Nah, saya mulai 1 tahun sebelum nikah sama istri saya ini, saya betul-betul hidup benar. Hidup dalam tidak macam-macam. Sebentar, kenapa tidak menikahi dia secara resmi? Toh dia sudah akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, dan sudah melakukan hal-hal yang tidak benar di masa berpacaran. Betul. Why? Kenapa? Itu pertanyaan bagus, Pastor. Saya coba berkali-kali untuk saya udah ajukan sama orang tua saya untuk saya nikah. Udah mau nikah kami sebetulnya. Sudah gitu orang tuanya udah setuju. Tinggal orang tuanya itu mamanya saja dan keluarga-keluarganya sudah oke. Nggak tahu cara Tuhan. Oke. Dan kemudian terpisahlah. Sekarang dia sudah nikah, udah punya anak. Dan kemudian saya juga nggak mau ganggu-ganggu rumah tangga orang. Dan kemudian saya hidup benar gitu. Dan saya didampingi dengan istri yang takut akan Tuhan, istri yang cinta akan Tuhan. Dan kemudian saya punya anak yang yang diberkati, anak yang cinta Tuhan dan kemudian suka di rumah Tuhan. Dan kami, anak saya 2, namanya Yeskiel dan Jocelyn. Dua-duanya ini sama-sama melayani. Dan kemudian saya yang bersyukurnya, Pastor, saya punya anak. Mohon maaf ya, Pastor, ketika saya nikah, saya langsung 1 bulan kemudian istri saya positif. Oke. Dan itu yang saya ceritakan tadi. Untuk seorang pengguna. Betul. Itu sebuah keajaiban. Dan satu cerita lagi, Pastor, kalau pemakai daripada heroin, suntik itu gonta-ganti, itu pasti kena AIDS. Karena apa? Itu dari sumber daripada HIV dan pasti tidak punya anak. Suntik ya? Ya. Dan saya waktu dicek di salah satu lab kesehatan, itu dari ujung rambut sampai dan ujung kaki, dalam dan kemudian darah dan air seni, saya dinyatakan clear and clean, jauh dari penyakit. Kalau nggak darah Kristus nggak mau. Kok bisa ya? Itu dia. Luar biasa. Iya. Seorang Ivan yang sudah sampai di titik itu bisa clear and clean. Itu dia. Darahnya. Itu. Saya punya kawan, itu ginjalnya itu teman sama pemakai awal sama belajar, itu yang ginjalnya itu ada bisu, nanah, dan busuk. Itu dioperasi 1. Sekarang udah meninggal. Kawan saya yang saya suntik pertama kali, saya dengar udah berkali-kali dia pakai, di overdosis. Lewat. Teman saya udah berhenti, sudah gitu kemudian tahun kelima dia sudah mati. Saya yang lolos dari maut. Oke. Yang jelas tidak ada kalimat kecuali Ivan dipilih, dipanggil, dipersiapkan, dibuat make special. Yes, Lord. Oke. Amen. Nah, sekarang tentu tidak terlepas tantangan. Betul. Ivan sudah juga setelah nikah berusaha dan lain sebagainya. Ada cerita di balik kebangkrutan. Oke. Bagaimana cerita itu? Saya dulu seorang pengusaha yang terkenal di Kota Bandar Lampung ini. Saya distributor buah-buahan, kebetulan keluarga saya, keluarga distributor sudah buah-buahan. mewarisi pekerjaan itu ya. Betul. Memang darah entrepreneur ada di saya gitu, dan turun dari bersaudara berempat. Saya buka usaha tahun 2008 sendiri. Buka usaha dengan ilmu yang saya dapat, dengan penempaan mental, udah gitu kemudian edukasi dengan jiwa bisnis dari kecil gitu. Dari umur TK sampai dengan saya besar, itu saya udah miliki, saya buka, termasuk sukses sampai 2014. Dan kemudian akhirnya saya diproses dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, istilah saya, gitu ya, penuh dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Akhirnya saya sampai dengan hari ini saya mengalami kebangkrutan. Saya mengalami kebangkrut dalam usaha, ditipu orang, artinya saya pernah buka usaha di agen di Lampung, di Jakarta dan di Bandung, nggak berhasil. Saya kayaknya semacam panggilan untuk menekunin di dalam pada panggilan penggembalaan. Sebelumnya, gitu. Waktu bangkrut, apakah ada perasaan menyesali ini karena masa lalu atau bagaimana atau apa yang terjadi di dalam benak, dalam batin seorang Ivan? Itu pertanyaan yang luar biasa saya bilangin. Kenapa? Kalau orang di dalam dunia pikirannya pasti itu karma. Kalau saya tidak, itu proses daripada perjalanan seorang Ivan di tangan Tuhan. Itu dia. Karena saya menabur, bukan yang saya menikmatinya. Saya menabur yang menuai nanti anak cucu saya. Itu dia. Itu pemikiran itu tidak mudah datangnya, kan begitu. Untuk mengatakan bahwa kebangkrutan itu adalah caranya dia untuk mengalihkan seorang Ivan kepada jalan yang lain. Lantas bagaimana kemudian Ivan memutuskan untuk mencoba memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan?
ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya yang menyerang gitu. Itulah Van, kamu menjadi seorang gembala, akhirnya kamu tidak sukses di dalam usaha. Itu ditepis dalam apa namanya, pikiran itu iblis bisa serang. Oke. Tapi roh itu diprotek sama Tuhan. Hati saya itu selalu bahagia dan senang melihat harga daripada jiwa-jiwa itu daripada uang yang saya miliki yang udah pernah saya tinggalkan. Karena 2.000 ekor babi Pak Pendeta. Wah, ya. Karena Ini saya investasikan surga. Betul. Ini kan sudah mampu berhitung karena sudah pernah punya uang banyak kan begitu ya. Iya. Jadi berani berkata bahwa apa yang sekarang tidak sebanding nilainya, value-nya dengan apa yang dicapai itu. Lantas setelah sekian tahun Pak Ivan dikatakan bukan terjun tetapi berjalan dalam jalan yang dikehendaki. Apa tantangan yang paling terberat bagi seorang Ivan? Saya tantangan dari keluarga dan kemudian keluarga dari apa namanya, bukan istri dan anak saya. Istri sama anak saya setia. Kalau melihat sekarang Pak, pasti seorang istri itu akan pergi dan meninggalan suami yang tidak punya penghasilan. Nah, Bapak bisa lihat, saya cuma punya warung di bawah dan kemudian saya numpang sama ibu saya dan papa saya. Dan saya punya gereja dan jiwa jemaat saya nggak banyak Pak. Bapak bisa lihat. Tapi saya nikmati. Kenapa? Ini adalah berlian-berliannya surga yang harus saya pelihara, saya muridkan, saya gembalakan, saya mentor. Dan kemudian saya sekarang ini lebih enjoy bersama anak istri yang mendukung, merangkul saya, mensupport saya. Tapi keluarga-keluarga yang lain nggak begitu tahu. Teman-teman saya udah meninggalkan semua. Saya melihat begini, saya punya visi yang lebih besar lagi. Next waktunya Tuhan akan promosikan saya. Dan saya lihat tanda-tanda itu lagi saya kerjakan. Bukan saya kerjakan untuk lokalan, tapi saya kerjakan sampai bangsa-bangsa. Wow, itu mimpi, great dream, big dream ya. Itu apa namanya? Boleh semakin jelas mimpi seorang Ivan. Apa itu? Jadi begini, Pastor. Suatu ketika one day, sisa hidup saya kadang-kadang mau meneteskan air mata. Waktu masih bujang, saya punya mimpi besar. Saya nggak punya duit, tapi saya punya sisa. Nanti kalau saya punya duit, saya akan bangun gereja. Di waktu masih Ivan masih dalam hidup yang tidak seperti ini, tapi sudah punya mimpi seperti itu. Betul. Jadi kalaupun saya sama istri, waktu saya berpacaran sama istri juga, saya ngomong, saya panggil istri saya, Mi, kita nanti satu ketika akan bangun gereja. Sampai hari ini saya sedang nanti waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saya kepengen gereja itu ada bukan hanya untuk mencematkan saja, tetapi membangun mereka dalam dunia bisnis. Karena apa? Karena perlu juga. Karena banyak sekarang orang-orang ditaklukkan dengan mamon, banyak orang dirasukan dengan mamon, tapi saya menyiapkan pasukan untuk menaklukkan mamon. Itu dia. Karena saya banyak sekali mendengar ketika menikah sampai dengan dia sekolah minggu, remaja, muda-mudi, sampai dengan dia kuliah, itu di cover, dilindungi, dituntun, dimentor sama gereja. Tapi ketika cari pekerjaan, itu yang miris hati saya sebagai gembala. Kadang-kadang dia pergi loh. Gara-gara pekerjaan, karena penggembalaan tidak bisa menyediakan. Tidak bisa. Saya berdoa Tuhan, satu ketika percayakan saya untuk mereka bekerja bukan hanya di ladang Tuhan, tetapi mereka di sekuler yang saya miliki. Saya punya mimpi Pak, saya akan bangun sekolah, saya akan bangun namanya rumah sakit, dan kemudian dunia entertain yang seperti, mohon maaf, mimpi saya itu yang dari Sumatera nggak perlu ke Jawa. Sumatera Lampung ini banyak pantai, tapi kita bisa bikin entertainnya, artinya tempat hiburan dan kemudian mengedukasi dari apa namanya, dari kota Sumatera ujungnya ke Lampung. Saya cegat istilahnya di Lampung. Ivan, kalau seandainya ada orang berkata, Ivan, mimpimu terlalu besar. Mimpimu itu apa itu? Apa jawabanmu terhadap orang seperti itu? Sederhana, mimpi itu tidak bayar. Orang besar itu, Daud itu bisa dikenal karena punya mimpi. Yusuf itu kecil waktu di desa, dia cuma mengembalakan kambing domba seperti Daud, tapi dia jadi raja. Pasti dia punya mimpi. Yusuf juga gitu. Kan nggak salah mimpi, Pastor.
Kalau terjadi, puji Tuhan. Karena kalau terjadi, saya yakin kenapa? Saudara dan saya itu bersama dengan pencipta Alfa dan Omega. Mimpi saudara nggak sia-sia. Kalau nggak terjadi dengan kita, anak cucu kita masih ada diwariskan. Wow, ini menumbuhkan benih pengharapan, benih iman. Yes, Lord. Begini nih caranya. Wow. Seorang Ivan, Yes, Lord. ketika sudah ada dalam jalan melayani Tuhan, Ya. tadi katanya senang bersama dengan anak-anak. Ya. So, apa tanggapan anak-anak pada seorang kehidupan Ivan masa lalu dan masa kini dan masa depan? Itu pernah nggak mereka, aduh papi, aduh panggil apa? Papa, Dedi? Papi, kalau begini-begini terus gimana sih? Pernah nggak berkata seperti itu atau bagaimana? Ya, wajar saya bilangin. Seorang anak itu masih darah daging, Pastor. Mereka ngomong gitu juga. Saya miris juga. Ini saya cerita satu keajaiban yang Pastor tadi juga sudah tahu. Saya punya anak namanya Yeskiel. Saya jujur aja, dulu semua serba berkecukupan. Ya, betul. Nah, finansial, kendaraan, mobil, supermarket, saya miliki semua, Pastor. Waktu saya sukses di dalam usaha. Oke. Hari-hari ini dari 2014 sampai dengan sekarang, itu menunggu jawaban Tuhan atas saya, itu mahal yang saya harus bayar. Melewati kesusahan, cemooh, caci makian, sudah gitu kemudian moral anak-anak saya dan istri saya. Anak saya sampai tidak berani ngomong sama saya, sampai dia sempat mengurungkan hampir nggak mau kuliah. Anak saya yang nomor 1 tamat SMA. Kasih karunia, grace, anugerah. Anak saya itu lewat jalur dari universitas, tidak dites, dan kemudian dia the best dari sekolahnya, itu 6 terbaik, dan dia satu laki-laki, dan dia ngambil teknik elektro di salah satu universitas di Lampung ini. Dan saya bilang sama dia, ini yang saya tanamkan dari dulu sama anak-anak saya. Yes, naik motor kadang-kadang saya bersama dengan dia. Yes, Kiel, papi tidak punya duit. Papi tidak punya apa-apa. Tapi dengar baik-baik nak ya, sekolahmu dia punya mimpi pengen ke Jepang. Oke. Dia punya otak luar biasa gitu. Nilainya juga bagus, dan letakkan mimpimu nak setinggi-tingginya nak. Jangan takut gagal. Karena di dalam Tuhan kau tidak akan pernah mengalami kegagalan, nak. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Nah, saya bilang sama anak saya, yang punya uang, yang punya bumi dan surga itu Kristus Allah yang kita sembah. Minta sama dia, nak. Sampai dengan hari ini saya lihatin tak pernah berkekurangan kami. Sekalipun kami Pak Pastor lihat, dan kemudian anak saya punya mimpi besar, dan kemudian saya juga punya mimpi besar, tapi saya bersama dengan Tuhan yang besar. Pak Ivan, Yes. ini secara psikologi aja. Pernah nggak merasa agak sedikit baperan katanya? Seorang Ivan dibesarkan bapaknya, penuh kecukupan, dikuliahkan ke Bandung, semua berkecukupan tadi katanya. Terus tiba-tiba anaknya Bro Ivan ini harus naik sepeda motor. Dan itu pernah nggak baper? Kalau saya mendidik anak saya begini, Pastor. Ada kalanya suara itu berbicara di sini yang ngomong begini. Baik kesusahan itu. Saya bilangin, Tuhan ini mahal kata-kata ini. Kenapa? Saya nggak katakan orang sukses, orang kaya, anak-anaknya gagal. Saya nggak katakan orang susah, anak-anaknya gagal juga atau berhasil. Saya ngelihat ini didikan Tuhan. Kalau dia yang berbicara, dia yang bertanggung jawab. Dan saya nangkep ini, anak saya semakin tough, strong, dan kemudian struggle. Dan saya lihat buahnya, dia cinta dengan rumah Tuhan. Dia melayani. Saya ngeliat begini, talent dia dari umur 5 tahun, itu pemain drum, Pak. Dia sempat dikirim ke Pekanbaru ikut kontes. Dan yang luar biasanya, saya nggak bisa musik. Istri cuma main gitar A, C, kayak gitu-gitu aja ya. Tapi anak saya, drum dia udah katam istilahnya. Main keyboard seminggu langsung jago. Main gitar, dia ada gitar di tempat ini juga, ada yang ngasih. Main gitar dia seminggu dia jago. Bass. Itu dia. Dia musik dia jago. Tapi anak saya yang cewek ya beda-beda ya. Saya lihat ini anak saya anak perjanjian. Dan saya yakin
Kalau itu anak perjanjian, itu di tangan Tuhan pasti terpelihara, dicukupkan, dan waktunya dipromosikan sama Tuhan. Dan ini saya lihat, saya menganggap diri saya ini sekarang ini sudah tidak ada apa-apa lagi dengan keluarga. Tapi munculnya anak saya dengan dia diterima di universitas dengan undangan. Kalau sekarang orang tua mempersiapkan bingung. Kuliah di mana, tesnya lulus apa enggak, kosnya nanti di mana, uangnya gimana. Saya enggak bingung. Hati saya sejahtera. SNMPTN masuk ya. Mereka ngomong, wow, Yeskiel, anaknya Pak Ivan Sitorus terima di teknik elektro. Grace. Saya tahu Pak, pastor saya nggak pinter di sekolah. Paling nilai tinggi 7. 7, 1, 6, matematika 5. Anak saya agama 10, ya enggak? Matematika 9, udah gitu kemudian kimia 8,5, udah gitu fisika 8. Nggak ada tuh yang 6, nggak ada tuh yang 7. Nggak ada. Karena apa? Karena papa maminya melayani Tuhan. Keren, keren sekali Pak Ivan. Dari tadi saya melihat seorang Ivan ini, seorang pendeta Ivan, pastor Ivan ini luar biasa begitu semangat dan nampak kayak tidak ada keraguan dalam diri seorang Ivan. Apa benar tidak ada lagi keraguan dalam hidupmu di masa depan? Yes. Ada burung gagak yang Tuhan kirim. Elia di Sungai Kerit itu makan dan minumnya dipelihara tuh, nyawanya dijaga itu, walaupun dia dikejar-kejar musuh. Saya juga gitu. Saya akan mempercayai anak saya tidak pernah kekurangan, karena yang ngasih makan bukan dunia, Yesus Allah yang hidup. Itu dia. Dan satu hal lagi, dan jangan takut, selai rambutmu itu dihitung sama Tuhan. Ngapain mesti takut? Kalau belum waktunya mati, belum waktunya miskin, susah sama sekali, jatuh tergeletak tanpa izin Tuhan. Ini izin Tuhan. Tapi ada hal-hal yang lain membuat sesuatu kita semakin gairah. Oh, itu caranya Tuhan, itu tangannya Tuhan, itu perkara dahsyatnya, itu perkara surga di luar daripada jangkauan pemikiran dan telinga dan hati kita. Itu dibuat bagi orang apa? Yang mengasihi. Saya, I'm so proud. Bangga banget pembicaraan malam ini. Luar biasa, miracle dalam perbincangan kita nih Pak Ivan. Satu lagi, apa kata keluarga besar Sitorus, keluarga besar Mama, ketika seorang Ivan pulang dengan cara Tuhan, dari gagal menuju seperti ini, apa kata mereka? Kalau Mama saya, dia tahu, dia lebih sangat mensupport, artinya nggak sukses pun di dalam dunia bisnis, tapi engkau tetap melayani Tuhan. Itu dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau istri saya, hidup mati kami berdua, itu ada di tangan Tuhan. Amin, luar biasa. Itu dia. Jadi anak-anak kami juga kami tanamkan bahwa kami hidup dipelihara oleh Kristus. Kalau keluarga-keluarga dari papa mama saya, dari keluarga istri saya, itu memang keluarga-keluarga yang masih setengah-setengah. Tapi mama papa saya khususnya dan istri saya, mereka sungguh-sungguh dan mereka memang memberikan dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Gitu. Sudah, ini namanya persoalan selesai. Persoalan-persoalan lain itu diselesaikan. Pak Ivan, di akhir dari pembicaraan kita ini, ada sesuatu di hati Pak Ivan. Sampaikan dong kepada jemaat dari hati Pak Ivan sebagai closing statement di acara ini. Monggo. Pastor, terima kasih. Dan saya menyampaikan, saya seorang manusia biasa, Ivan Sitorus. Saya seorang pastor, punya kelemahan, seorang bapak, seorang gembala. Tapi satu hal, dunia hari-hari ini sangat jahat. Tapi jangan terubah hatimu, jangan terhamiri hatimu dengan kadar kasih Tuhan. Tuhan akan menuntunmu, Tuhan akan membawamu sekalipun kau dibawa dalam lembah yang kelam, di dalam jurang maut sekalipun. Dengar yang luar biasanya, Tuhan itu tidak pandang hina saudara dan saya. Tuhan pasti akan ulurkan tangan saudara. Nggak akan dibiarkan engkau binasa, nggak akan dibiarkan engkau akan tergeletak. Bahkan engkau akan diampuni dosamu, bahkan engkau akan dibersihkan, akan diisi serupa dengan Kristus. Bahkan Tuhan persiapkan engkau jadi permata dan cahaya seperti pelangi, dan suatu ketika akan ditampilkan di tengah-tengah orang banyak, dan kau akan menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Satu sedikit pastor, saya hari Sabtu, hari Jumat, saya akan melayani 500 sampai 450 itu mahasiswa di Bandar Lampung ini. Saya dulu sampah, sekarang jadi mutiaranya Tuhan. Untuk menjadi sampah menjadi mutiaranya Tuhan, itu perlu Yesus namanya.
Jangan takut, jangan gentar kemanapun, sekalipun goncang dunia ini, sekalipun ekonomi dibuat semakin mendalam, tapi Yesus tetap kekuatan saudara dan saya. Engkau akan berkemenangan. Itu saja. Wow, luar biasa ini. Saudara, dimanapun Anda berada pada malam hari ini dan saat menonton ini, jika Anda sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan dan Anda punya latar belakang yang mungkin mirip-mirip dengan Pastor Ivan, hubungi Pastor Ivan. Anda boleh berkonsultasi di nomor ini sehingga saudara mungkin mendapatkan pencerahan. Dia ada di Lampung, menjadi gembala di Gereja Kristen Kudus Indonesia. Lion of Judah. Light of Judah. Oke. Sampai di sini pertemuan kita di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.